Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Proyek Adaptasi. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait atau seputar tentang penerimaan atau seleksi CPNS tahun 2021. Khususnya tentang persyaratan pendaftaran bagi lulusan SMA, SMK, atau MA dan tata cara urutan pendaftarannya. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu tentang syarat pendaftaran CPNS 2021 untuk lulusan SMA, SMK, dan MA. Sumber ini dikutip dari Tribun Newsmaker yang terbit tanggal 10 Maret 2021. Di sini dijelaskan berikut tata cara mendaftar hingga persyaratan yang harus disiapkan untuk mengikuti CPNS 2021 bagi lulusan SMA, SMK, atau MA. Walaupun pembukaan CPNS tahun 2021 belum dimulai, tetapi ada baiknya untuk mengetahui dan mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Berikut ini persyaratan bagi lulusan SMA, SMK, atau MA yang hendak mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Yang pertama, harus berkelakuan baik. Yang kedua, harus bebas narkoba dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang keempat, harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Selanjutnya yang kelima, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi saya tekankan di sini bahwa calon pendaftar CPNS tahun 2021 itu tidak pernah dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Kemudian yang keenam, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri maupun diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota kepolisian RI, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai karyawan swasta. Jadi yang pernah bekerja kemudian diberhentikan dengan tidak hormat walaupun atas permintaannya sendiri ataupun diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, TNI, anggota kepolisian RI, atau karyawan swasta, maka tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Berikutnya, yang ketujuh, tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian RI. Jadi yang telah berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian karena alasan tertentu kemudian ingin mengikuti kembali seleksi CPNS itu tidak boleh atau tidak diizinkan. Yang kedelapan, bukan siswa ikatan dinas pemerintah. Yang statusnya sebagai siswa atau pelajar ikatan dinas pemerintah juga tidak diizinkan untuk mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Yang kesembilan, memiliki nilai ijazah atau NEM, SKHU, dan lain-lain yang setara dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB dengan rata-rata minimal 7,00. Jadi nilai rata-rata dalam ijazah atau NEM SKHU itu yang disampaikan di sini belum jelas kepastiannya. Kita tunggu seperti apa lebih rincinya tentang nilai dalam ijazah atau SKHU. Yang ke-10, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun terlibat kegiatan politik praktis. Jadi bukan anggota atau pengurus partai politik. Kemudian 11, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang disyaratkan. Untuk poin ke-11 ini, khususnya tentang kualifikasi pendidikan itu nanti disesuaikan dengan jabatan yang dipilih. Pada saat memilih sebuah jabatan pada instansi tertentu, di situ nanti akan muncul persyaratan tentang kualifikasi pendidikan. Poin ke-12 yaitu dinyatakan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Jadi harus sehat jasmani serta rohaninya.
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI maupun wilayah negara lain. Sebagai calon pendaftar CPNS tahun 2021, maka kita harus bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI maupun di wilayah negara lain. Adapun cara daftar CPNS tahun 2021 lulusan SMA, SMK sederajat yang harus diperhatikan. Yang pertama, akses portal SSCASN di laman sscasn.bkn.go.id. Yang kedua yaitu cek informasi dan buat akun SSCN 2021 berdasarkan NIK dan nomor KK. Jadi persiapkan KTP dan kartu keluarga. Yang ketiga, login menggunakan NIK sebagai username dan password sama seperti saat pendaftaran akun SSCN. Yang keempat adalah swafoto dengan menunjukkan kartu informasi akun dan KTP. Untuk poin keempat ini kita diharuskan untuk melakukan foto atau swafoto. Dan pada saat kita melakukan swafoto, kartu informasi akun dan KTP itu harus dipegang dan diperlihatkan ke kamera. Kemudian yang kelima yaitu lengkapi biodata seperti pilih informasi dan jabatan, kemudian unggah file-file dokumen persyaratan. Jadi nantinya di portal SSCASN itu akan disediakan kolom untuk mengisi biodata diri, kemudian pilihan formasi dan jabatan yang dikehendaki, serta kolom untuk mengunggah file atau dokumen yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu cek resume pendaftaran dan cetak kartu pendaftaran SSCN. Jadi setelah mengisi biodata diri, kemudian memilih formasi dan jabatan, dan mengunggah semua file atau dokumen yang dibutuhkan, cek kembali data tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kemudian setelah itu baru kita cetak kartu pendaftaran SSCN. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak panitia. Selanjutnya yang ke-8, setelah kita diverifikasi dan prosesnya berhasil, nah kemudian kita bisa mencetak kartu ujian, kemudian mengikuti tes seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 9, yaitu pengumuman kelulusan. Kemudian setelah pengumuman kelulusan, kemudian kita dinyatakan lulus insya Allah, maka langkah selanjutnya yaitu pemberkasan dan penetapan NIP. Selanjutnya berikut ini panduan dasar dalam praktik cara membuat akun di SSCN. Jadi yang pertama yaitu kita harus buka portal SSCASN, kemudian kita pilih menu registrasi. Selanjutnya itu isi kolom sesuai petunjuk yang terdiri dari NIK, nomor induk kependudukan, kemudian nomor KK atau NIK kepala keluarga. Jadi sediakan KTP dengan kartu keluarga. Ketiga adalah cantumkan alamat email yang aktif. Jadi kita harus siapkan alamat email yang aktif atau harus memiliki email yang aktif. Selanjutnya adalah membuat password. Berikutnya, unggah pas foto minimal 120 KB dan maksimalnya adalah 200 KB dengan format JPG atau format JPEG. Jadi harus kita sediakan pas foto dengan ukuran itu minimalnya adalah 120 KB dan maksimalnya adalah 200 KB. Yang keenam, cetak kartu informasi akun SSCN. Selanjutnya, berikut cara pendaftaran instansi, misalnya formasi lulusan SMA yang akan dipilih. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, unggah foto diri, memegang KTP dan kartu pendaftaran SSCN. Jadi kita diharuskan membuat foto dengan memegang kartu pendaftaran dan KTP. Lalu yang kedua yaitu cantumkan informasi akun sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Selanjutnya yang ketiga, melengkapi biodata. Yang keempat yaitu kita pilih instansi, formasi, dan jabatan sesuai pendidikan kita. Yang kelima, lengkapi data pada formulir yang disediakan. Yang keenam adalah unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi. Pada kolom yang telah disediakan nantinya kita unggah seluruh dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan instansi. Yang ketujuh, cek isian yang telah dilengkapi pada formulir resume. Jadi jangan terburu-buru setelah kita lengkapi semua biodata, kemudian isi formulir, kemudian unggah dokumen, kita cek kembali. Jangan sampai ada kesalahan, nah bisa kita edit. Selanjutnya setelah memastikan semuanya sudah benar,
kita cetak kartu pendaftaran SSCN. Selanjutnya tentang kuota dan formasi. Dikutip dari situs Kemenpan RB, kuota penerimaan calon aparatur sipil negara CASN 2021 di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebesar 1,3 juta. Rinciannya yaitu formasi guru PPK 1 juta. Kemudian formasi ASN-nya di pemerintah daerah itu 189.000. Selanjutnya formasi CPNS atau CP3K ASN di pemerintah pusat sebesar 83.000. Jadi jumlah 1,3 juta formasi CASN tersebut merupakan kebutuhan untuk 2 tahun, mulai deh tahun 2020 sampai 2021. Karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 tidak dibuka pendaftaran untuk CASN. Selanjutnya sebagai informasi tambahan, dikutip dari liputan6.com dengan judul berita seleksi CPNS 2021 segera dibuka, ayo siapkan syarat pendaftarannya biar lolos, yang dipublikasikan tanggal 9 Maret tahun 2021. Di sini disampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana penerimaan atau seleksi CPNS tahun 2021 dan P3K. Kabarnya penerimaan CPNS 2021 dibuka pada Mei. Selanjutnya Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono, mengatakan akan ada pengumuman resmi tentang pembukaan rekrutmen CPNS 2021. Jadi semua informasi terkait tentang pendaftaran atau seleksi CASN itu akan disampaikan oleh BKN. Berikutnya demikian pula untuk detail persyaratannya. Syarat-syarat nanti akan ada di pengumuman pada saat pendaftaran. Jelas dia saat dikonfirmasi liputan6.com Selasa tanggal 9 bulan 3 tahun 2021. Jadi semua persyaratan yang tadi disampaikan adalah persyaratan untuk tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, di mana nantinya tidak akan jauh berbeda dengan tahun 2021. Kemudian di sini disampaikan, namun dia memberikan bocoran persyaratan berkaitan dengan dokumen yang harus dipersiapkan bagi yang ingin ikut seleksi atau rekrutmen CPNS tahun 2021, yaitu KTP. Kemudian cek NIK, apakah sudah valid, sudah sesuai dengan KTP dengan data di pusat. Kemudian harus menyiapkan email aktif. Dan selanjutnya adalah ijazah dan akreditasi. Jadi sebagai calon pendaftar ASN tahun 2021 itu harus menyiapkan ijazah dan akreditasinya karena akan dibutuhkan. Kemudian sertifikasi. Mungkin ini sertifikasi dikhususkan bagi guru. Kemudian tupel yang mengacu pada instansi yang membuka rekrutmen CPNS tahun 2021. Nilai tupel ini hanya untuk instansi-instansi tertentu. Tapi bagi calon pendaftar lulusan SMA, SMK, dan sederajat itu biasanya tidak membutuhkan tupel. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.